apapun dan dimanapun, apapun sikon yang dihadapkan dan dimanapun panjenengan ini diletakkan, hatimu lewat rasa, lewat iman, itu ada sambungan kalau Allah selalu memonitormu. Ini kalau sirul asrar sudah jalan. Lah jalannya sirul asrar niku karena selalu terus dan terus jenengan itu lakukan. Keluh kesah Bapak Ibu, sirul asrar kok ya mudahnya didorong dengan zikir sir, walaupun masih menyebut nama dalam hati atau jahar menyebut nama di lisan syariat ini nggak apa-apa. Atau didorong mudahnya sirul asrar muncul lewat af'al yang jenengan tindake. Kok sirul asrori kelawan begini kok ya mudah? Mengapa jenengan boten ketok-ketok kursi? Paham Pak nih? Boleh, tidak harus lesan secara syariat ngucap Allah, tidak harus secara torikoh hati ngucap ismu Allah, bukan, lewat apa? Iki hati nyetrum Pak, tembus sirul asrar tembus. Kalau ini sudah jalan Bapak Ibu, tandanya dalam hati jenengan itu selalu dengan mudah merasa selalu dilihat Allah. Muraqabah itu. Niki teori caranya bagaimana penyakit yang sudah bersarang berupa syirik itu tadi lepas dari hati. Di situ Pak. Dengan cara inilah Pak. Makanya konco-konco toriko, mengapa saya kok belum usul-usul? Karena tidak dibekali sirul asrar. Yang sudah dibekali pasti akan bisa usul di musyahadah datang Allah. Kalau hanya berbekal sir saja, mohon maaf, secara teori saya katakan Anda pasti masuk di dalam kewusulan terhadap gaibnya makhluk di makom mukasyafah. Estu Pak. Pun niki pun skema pun skema. Jadi ini asal kalau tulis jahar siri iku endingnya adalah di mukasyafah. Ibuhum sirul asrar dengan fana'u dzikri endingnya ada di musyahadah adalah ibihi, gaibnya Allah, musyahadah. Nek mukasyafah gaibnya makhluk. Sehingga jenengan gak usah heran kalau jenengan ikut selalu mengistiqomahkan jahar dengan siri, itu sampai dihadapkan satu pengetahuan semua makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan ikut berzikir Pak. Cagak nih berzikir. Terasa dalam rambut tangan setuwe berzikir. Ayo terus mereka pedot gue.
mestinya harus dinetralkan dengan sirul asrar. Kalau tidak nanti endingnya kita masuk dalam mukasyafah, Pak. Masuklah kita di alam malakut, masuklah kita di alam jabarut, masuklah kita di alam lahut. Ampun heran. Kalau jenengan jadi orang sakti ku heran. Niki nek orang apa karomah, Pak. Jadi niki nek dibuat untuk mencari maisatu dunia gampang, Pak. Gampang banget. Sampai duduknya di makom tajrid nanti, mboten makom sabab. Apa itu makom tajrid? Datangnya maisatu dunia itu tidak disebabkan karena Anda bekerja secara dohiriyah, boten. Karena karomah dalam diri panjenengan. Ngomong sak ngomong mandi, Pak, sabdo larangan. Estu, wah wis gak usah cerita iku. Sedangkan kita dididik Rasulullah lewat dinul haq, gandengannya ambek bil huda, hidayah ini tujuannya ada liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan syirik dalam hati kita. Mana singkat syirik tadi loh, Pak. Hatiku beriman karena istriku inilah yang menjadikan kondisi sikon iki terlambat. Aku yakin gara-gara si istri. Memang kalau kita tarik ke dalil akal, Pak, akliyah, akal, benar. Kok umpama istri tidak bengesan setengah jam, betul terlambat lah gitu nggih. Akal jawab, tapi nggak boleh sampai nganggu akal. Kalau sudah poinnya Anda itu derek tauhid la ilaha illa anta boten ansal, harus iman. Kalau saya belum beriman karena Allah semuanya ini, berarti hatiku telah terjangkit syirik khafi. Dan inilah yang menjadikan alasan mengapa kita tidak lekas-lekas makrifat wusul dateng Gusti Allah. Allah sudah kasih solusi kok. Apa? Fakodis tamsaka. Keco ono rapat terus tali Allah itu. Lewat dikir niku, sirul asor niku. Praktekno sirul asror setiap saat dan waktu. Tidak terikat hanya waktu ini, waktu itu, boten. Boten. Semua waktu. Dalam istilah satu hari itu boleh saya sebut selama 24 jam. Ini kalau di dalam saudara saya di ajaran ilmu sejati, Pak, ya disebut sholat daim. Paham ya? Sing tahu mlebu nang sejati sholat daim. Ternyata itu muncul dari Al-Quran, Pak, yang ayatnya begini, hafidhu ala sholawa was sholatil wusta. Ini al wusta itu tengah, itulah hati. Maksudnya hati adalah ruhaniyah, ruh. Ternyata ngambilnya dari Al-Quran dari sisi tauhid, la ilaha illa anta. Iku cara bertobat jenengan kaligula yang disebut taubatan nasuhan adalah hati menghilangkan iman selain daripada Allah. Sekalipun syariat menjawab amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa, secara syariat pelaksana aturan yang tidak boleh dibantah karena memakai
tafsir muhakamah, tetap malaikat muncul, tapi iman hatimu harus hanya pada Allah. Caranya bagaimana? Di dalam diri malaikat ada hidup enggak? Terus hidup itu kagungane sopo? Milik siapa? Hanya Allah. Yang menjadikan tidak terkondisi antara golongan hakikat dengan syariat itu kan karena hakikat itu tidak seimbang dengan syariat. Akhirnya syariat teori mengatakan sesat kau, wong sing menjadikan telatnya waktu itu seorang istri kok Gusti Allah, berarti istri Gusti Allah yo. Wis ngoten niku maklumono karena belum paham. Sekarang gini, kalau bantah terus, di dalam istri hidupnya siapa? Jikalau tidak ada Allah, apa bisa istri itu bengesan ngasih lama? Ayo diangen-angen dengan hati yang tulus. Jangan dulu pakai akal. Kalau akal yang dikedepankan nggak bisa nerima, Pak. Nggak bisa menerima. Kalau hati lewat iman, percaya nggak kalau di situ ada Allah? Kalau nggak percaya itu Qur'annya ada. Terus kalau saya dipaksa percaya itu nyatanya istri, kalau sih bingung. Kalau nggih pun ningali Gus surat Al-Hadid ayat 3, kalau di dalam di luar ya Allah, di awal di akhir ya Allah. Tapi saya kok sih durung percaya kalau itu Allah, nggak gitu tuh ya. Itu sebab iman di dalam hati kita telah ditanamkan oleh nafsu atau iblis syirik khafi, dipaksa untuk beriman lewat akal. Dengan dasar akliyah akal ini istri. Oleh sebab itu Bapak, kalau sudah kita masuk dalam pembahasan tauhid di dalam la ilaha illa anta, akal lepasen, ojo didukno akal. Makanya kita bahas kitab hikam Pak ya, itu kalau akal dibuat nerima mboten masuk. Estu mboten paham apa maneh wis munggah pasal ndukuri 50. Wih, corong petinju niku anu Pak, kelas berat wis musuh tisen. Nek bab awal iktimat, awal sampean si amatir ya enak. Tapi kok ndak wis munggah saya munggah. Halo. Tisen musuh Pak. Sebab di dalam kitab hikam niku sarai kan macam-macam, banyak yang mensarai ini dari ini. Lah hikamnya sendiri nggih tidak hanya berbicara tentang fikih, di situ lebih instan, lebih kuat, dominan membahas tentang tasawuf Pak. Tidak hanya ibadatul jawareh, anggota jasad ndak, iku mungmah sedikit. Yang terbesar adalah ibadah rohaniah. Makanya ini mengapa dijadikan rujukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya mungkin sampean berkenan rapopo nek jaluk diwacane hikame. Tapi kulo wis tak wacana nang YouTube. Dan pun pasal 36 kalau nggak salah sekarang. Wis kembali kepada materi. Jadi cara untuk kita mengambil penyakit di dalam hati yang berbentuk syirik khafi niki hanya dengan satu cara untuk menyembuhkan. Apa? Fakotistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguh, artinya teruslah
jalankan zikir sirul asr ini. Oke, biar di luar itu orang-orang syariat biar nggak salah paham, udah gak usah kok sebut dengan syariat lesanmu. Masalahnya kau posisi dalam keadaan jual beli di pasar atau di kantor, cukup dengan zikir secara thariqah sir di hati. Tapi tetap harus jenengan sertakan sirul asrornya, barulah Pak ini aku yakin soyo suwi soyo hilang penyakit itu. Lama kelamaan penyakit syirik khafi itu akan lepas. Tanda kelepasannya adalah Anda sudah dimasukkan Allah di dalam makom muraqabah. Makom di mana panjenengan sudah meyakini, merasa selalu disawang Allah, yang jatuh pada akhirnya kau beriman hanya Allah yang berperan. Ini teori Pak. Nek gak sampean laksanakan gak iso. Makanya dijawab Allah dalam surah Al-Kahfi itu, jikalau kau ingin hilang terkait syirik khafi itu, falyamal amalan sholihan, lakukan terus. Wa qala aidan surat Al-Ahzab, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Berbanyak terus, berbanyak. Gak usah ngitung-ngitung Pak. Dini sampean kok ya fanatik, wis gak suka aku zikir secara thariqah Allah ning ati. Wis cara umum mae aku sing luwih gampang bawa korean dijrek gini terus. Tapi ojo nang pom Pak. Nang pom iki kaploki. Ini kan sakit Pak. Atau sampai jalan naik gak leren nek capek, kaki kanan kiri kanan, sertakan sirul asr. Makanya lewat majelis ini bagi jenengan yang suka berkelana menjadi ibnu sabil ya, dari wali satu ke wali satunya dengan jalan kaki, biar nggak sia-sia amaliyah di situ, sertakan sirul asrar. Jika badi pegel Pak ya, jika badi pegel, hati sirul asrar terapkan. Nanti kalau sudah di muraqabah itu pertanda imanmu sudah ihsan. Kesempurnaan keihsanan manakala jenengan ini ditaruh selanjutnya di musyahadah. Ini prosesikan ngeten Pak. Musyahadah berarti jenengan sudah dimasukkan Allah di wadah tauhid la ilaha illa ana. Alasan apa saya berani mengatakan tentang masalah tauhid la ilaha illa anta, khususnya ana musyahadah? Sebab setelah ana Allah kasih kalimat fa'budun. Fa'budun apa? Itu kata kalimat perintah. Laksanakan. Bahasa taklim ajarkan. Bahasa ilmu teori ajarkan. Kalau sudah diajarkan selanjutnya laksanakan. Fa'budun. Nyembau sira ing ingsun. Al-Anbiya 25. Beraninya saya bicara tentang ilmu dan laku terkait tauhid illa ana di sini Pak. Jadi saya nggak bingung apabila dihadapkan satu forum ada yang nggak terima, kok
berani. Masalah dulu kan nggak ada Pak ya, nggak ada yang menjelaskan. Ini dasarku, mau apa? Mungkin kalau tidak percaya lagi diambilkanlah Al-Quranul Qadimnya. Saya sudah menulis Pak Al-Quranul Qadim sampai Al-Baqarah ayat 200 pirong supaya langsung disuruh berhenti Pak. Bukan kalau tulis, tapi tulisan buatan bahasa Indonesia, bahasa Arab kalau tulis ben mudah tak peguno. Tapi iki kok nek ditokno jelas disesat-sesat. Tapi insya Allah bekal untuk umat. Mungkin ini nanti akan diterapno setelah saya, sebelum saya mau meninggal insya Allah. Di situ Al-Quranul Karimnya sudah Pak, secara syariahnya muhakamah Al-Quranul Qadimnya. Ampun kalau tulis. Bapak Ibu hadirin, terus bagaimana tanda kalau kita sudah ditaruh Allah di musyahadah? Udah jelas. Pertama, dalam hati jenengan, apapun amaliyah yang berhubungan dengan jenengan atau di luar jenengan, makhluk lain, la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak beriman kalau itu datangnya dari makhluk, dirimu atau lain dirimu. Itu pertama. Kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam dirimu itu hanya beriman. Kalau kula ngomong iman 100% tidak bisa digoyah. Annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan nyata wujudnya Allah. Nah, saat itulah Pak krusial. Akalmu krusial, hatimu krusial. Akhirnya orang lain mengatakan kau perlu dimasukkan di lawang. Berarti krusial nih. Apa krusial itu Pak? Niku yo kalau sak ceplosan ae mbub, orang ngerti apa krusial itu. Napa krusial niku? Krusial itu ndeleming ta? Nggih ta? Urgen ya, urgen. Sangat penting. Jadi hatimu sudah dilalaikan Allah terkait apapun terhadap makhluk. Apakah wujudnya sudah dilalaikan? Yang tadinya istri yang bikin telat itu sudah tidak ada. Yang suami tadinya itu belanjani gur klutik, sak bulan dibelanjani 10.000, itu sudah tidak ada. Ini namanya los Pak, los. Nyun sewu. Musisi hati mesti seperti itu. Yang ketiga Bapak, Ibu, itulah terjadinya tatmainnul qulub. Damainya, tidak ada rasa khawatir, rasa gelisah, rasa apalagi rasa takut. Boten-boten. Ketika detik-detik di musyahadah. Ketika detik-detik di musyahadah. Tapi sudah menjadi hukum sunatullah, kehendak Allah dalam satu hamba yang dikehendaki bisa jadi
diturunkan ke muraqabah lagi. Biasa Pak, melebu metu, melebu dhisik apa metu dhisik Pak? Melebu dhisik ya, terus metu, melebu metu. Mengapa Allah menghajar seperti itu? Ketahuilah bahwasanya yang namanya nafsu dalam diri kita lewat sifat basariah tidak pernah mengenal putus asa dan lelah, tidak pernah. Sampai harus mengimbangi juga. Makanya inilah Pak yang dikhawatirkan Rasulullah. Salah satu pesan Rasulullah ketika beliau sebelum akhir-akhir beliau itu wafat, pesan, salah satu pesan yang terpenting apa itu? Umatku akan menghadapi satu peperangan yang amat besar, yaitu melawan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Ini Pak, berarti kembali lagi kita harus selalu menselalukan zikir itu menancap dalam hati dalam kondisi apapun. Udah. Yang kedua, bagaimana ketika di musyahadah kita mempertahankan kemerdekaan itu? Nek bahasa dohir, Indonesia ben bertahan merdekane harus selalu diperingati Pak, bukan peringatan hura-hura. Sebetulnya memperingati bagaimana pejuang-pejuang dahulu itu bisa mengalahkan musuhnya, padahal kalau ukuran senjata tidak rasional kita, mengapa itu bisa terjadi? Mbah iku namanya mbah kula kan mahali Pak, nek cerita nek abah iku zaman londo. Abah iku termasuk biyen nate Pak disaduki londo niku mulai peken sama duki griya dikondodono jenenge adikne terlibat dalam satu kendala apa sampai saat niki kakange namanya Ismail, abah kula jenenge Rosid, kakange wonten namanya Ismail, diburu berlondong nganti saat niki mboten semerap ngene namanya Ismail duka teng pundi gara-gara ngene iku niki nek cerita ngene apa Indonesia kok saged menang Pak pejuang. Mohon maaf, makanya kita nggak oleh nyalano wong sing dikir jari siri karena mayoritas sakti. Zaman saiki butuh sakti mboten? Wis tergantung jenengan. Nek pingin sakti ya siri digedhekne. Ya. Karena mukasafah. Tapi jikalau jenengan lenggai ada nit nak nggone kasaf, yo aku pesen situ tok cekak kejelungup sepedahmu, ya. Sirul asrori katut pisan. Biar kasafnya itu kasaf maknawi, bukan kasaf suari, ngaten lho. Karena itu. Tapi bukan hanya itu, wong dulu niku nggih selalu musyahadah kok. Itu rahasia mengapa beliau-beliau itu bisa mengalahkan musuh atau penjajahnya itu. Penjajahnya hanya rasio Pak yang dipakai. Beliau-beliau tidak, dengan iman bisa mengalahkan yang katanya bambu runcing bisa mengalahkan senjata api. Kok
Jenis sakti ketepil waktu iso bledos lah yo gak masuk akal toh. Jadi mengapa sampai sekarang itu Indonesia ditakuti oleh bangsa lain? Ini sebabnya Indonesia banyak generasi-generasi yang menurut pandangan mereka wongi sakti-sakti. Padahal Pak, sifat kegotong royongan persatuan itu kuat. Mangane nek perang ya, masyarakat pasti melok ikut perang. Gak tentara polisi ini tok sing perang, masyarakat melu perang. Pasti akan mengalami hal itu, Pak. Zaman itu pasti berputar akan mengalami lagi. Cuman kapannya kan kita tidak tahu. Kalau kita bicara perang hakikati yo mungsuhmu yo nafsu iku, ngono lho. Ya nafsu ini sing paling berat. Bagaimana caranya jikalau ruh itu sudah ditaruh Allah di makrifat atau musyahadah? Bagaimana kita mempertahankannya? Kembali lagi Pak, kembali lagi pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah di dalam surah apa namanya Al-Isra ayat 22, di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Al-Isra 22 Allah katakan la taj'al ma'allah ilahan akhor, ojo sekali-kali menjadikan selain Allah di dalam hatimu, menjejeri Allah. Jangan selain Allah itu kau jadikan sebagai Tuhanmu. Maksudnya perkara selain Allah urip ojo dilebokno ning jagate ati. Bisanya itu enggak masuk hanya satu cara, bil huduwati wal asal. Wa qala aidon bukrata wa asila wa minal laili, esuk sampai esuk ojo mangan nek luwi, ojo turu nek ngantuk. Gunakan terus hatimu berzikir pada Allah. Apa bisa? Bisa. Awalnya susah Pak, tapi nanti loh sampai gak zikir wis zikir dewe sudah. Nggak ada niat untuk zikir, muni-muni dewe wis. Sirul asr sampai niku muncrat dewe Pak. Nggak nunggu etek-etek, nggak nunggu wis. Nggak menunggu itu, dengan sendirinya sirul asr itu selalu muncrat ning ati jenengan. Tapi memang taruhan kita adalah jatuh bangun. Gus mboten napa-napa, walaupun soroyo apa harus kita lakukan. Karena ini memang perintah dan petunjuk dari Allah harus seperti ini. Kalau sudah betul-betul jiwa itu, hati jenengan sudah di titik musyahadah, aku yakin apa yang menjadikan penyakitnya hati yang terbesar syirik khafi, ghafarallahu lakum min dzunubikum wa kafir ankum sayyiatikum. Udah, kesalahan di ngapura. Secara fisik jasad bermaksiat juga diampuni Allah. Inilah Pak sesungguhnya rahasia yang dimaksud taubatan nasuhan itu. Kalau taubatan nasuhan kalau kita petik dari si syariat mboten saged Pak. Saiki tobat Pak, merga ikano kesempatan. Nanti suatu saat ada lagi kesempatan, faktor ada, alah kapok lombok. Estu
Sebenarnya taubatan nasuhan dikatakan itu duduknya iman sampean. Kalau sudah beriman hanya pada Allah lewat tauhid anta wa ana, sudah gak akan mungkin jenengan akan kembali lagi beriman terhadap selain Allah. Di situ, Pak. Apakah terjaga nanti di musyahadah? Pasti terjaga. Pasti terjaga. Sebab ingatlah bagaimana Allah katakan mengancam terhadap kita tatkala syirik itu masih ada di dalam hati kita, tidak lekas kita buang. Al-Baqarah ayat 10 tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu, bertambah Pak. Mari imani nanggone istri, iman lagi nanggone anak. Lain waktu manu apa ya suaranya enak iki cicak rawa. Wis iman kita mesti tak koni makhluk. Munculnya suara cicak rawa borok dawa buntut iku suarane penak. Mesti iman sampean teng mriku. Jelas iki manuk burung cicak rawa bukan burung cendet. Wis itu pasti Pak. Bertambah Pak. Fazadahumullahu marodo, penyakitnya hati syirik ini bertambah lagi terhadap yang lain. Enak-enak, mohon maaf loh ya, enak-enak aku nunggu kursi empuk, kursi panas dulu Pak ya. Pangkatku sudah 2 Pak, bintang 2. Lah kok ono sesuatu hal logrok mesti nyalano kae, sebab kae imannya sebab itu. Wis itu pasti. Fazadahumullahu marada. Bagaimana kalau penyakitnya hati syirik khafi ini bertambah? Allah katakan walahum lan iku tetap kedui mereka adzabun utawi siksa alimun kang sanget. Kita akan dihadapkan siksa Allah yang amat sangat. Bima sebab perkara kanu kang do ana sira kabeh iku yagdzibuna, dustaake dateng Allah. Imane gak nang Allah tapi nang makhluk. Wis ning dunya Pak. Sudah kita lihat kalau diri kita, ruh kita disiksa Allah. Muring-muring loh terhadap istri, muring-muring. Hadisnya ono awakmu macak untuk suami apa untuk orang lain? Ngono. Jelas haram. Suwe ini nek dijai kamar pupurane gak wangan. Tapi nek dijak metu waduh gupu-gupu, berarti awakmu iki mengkhianati Rasulullah. Hadis Rasulullah, jikalau ada seorang istri yang berdandan untuk orang lain, apa namanya itu? Ngamuk Pak, hati panas. Belum lagi di dalam HP ini di password, tadinya enggak di password terus di password. Ada apa? Nang jeding dibawa, dulunya tidak pernah. Nang jeding digawa, turu dikeloni. Wis gak ngreges hati penuh. Ayo, hati Anda pasti bertanya-tanya, apakah ada garangan? Lah gitu dong nggih. Curiga muncul, zon muncul karena dibisikin nafsu diri kita sendiri untuk beriman terhadap selain Allah. Delalah ya, ladalah dibuka Pak tulisannya yang sudah tidur dengan nomor yang tidak diketahui. Ayo cekot-cekot enggak hatimu, mesti cekot-cekot.
Podo ibu yang ngono. Sama ibunya juga begitu ketika saat sang suami budal kerja biasanya gak suren pak, wah dipotong jenggot asale dawa, dia curiga, wangen-wangen, biasanya pakai celana itu apa adanya, Levi's nyetrit sepatu kan, curiga. HP juga begitu, asalnya nggak di-password. Biasanya itu baca WA bales itu di sisi istri, enggak pak, nang jeding di bawah, mesti curiga bu gitu, curiga ada apa garangannya itu di situ pak. Bis alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas, wis dibisikkan nafsu dalam hatimu untuk curiga, beriman selain Allah. Ndelalah pak, memang dibuka ono wong wedok, bahasane WA, sebab lali suaminya nggak menghapus, ternyata tadi ada garang. Wes, aku yakin jenengan sakit pak. Itu bentuk siksa Allah pak, bentuk siksa Allah. Walahum adzabun azim, termasuk kalau menurut ayat Imam walahum adzabun alim, siksa sing anget yang banget iki ning dunya pak, ning dunya, belum lagi di akhirat. Oleh sebab itu saya kembali kepada umat yang terjangkit hatinya dengan penyakit syirik khafi. Pertanyaannya, mau nggak jenengan lepas? Jikalau mau, ini Rasulullah di jalur dinul haq, pelajari apa yang terkandung di dalam tauhid la ilaha illa anta wa anta. Di situ ada nafi isbat, di situ ada tahali dan tajali proses, di situ ada taubatan nasuhan, menghilangkan iman yang tadinya selain Allah untuk menuju iman hanya tunggal, yaitu Allah. Sebetulnya itu pak, kakean teori ku yo gak enak. Nek ra gelem, kalau tidak mau praktek, tambah ngeluh. Tapi kebanyakan teori, tetapi jenengan banyak melakukan praktek, itu ya luwih apik. Ingat Rasulullah katakan, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ngaji ini penting, teori ini penting, penjabaran ilmu di dalam tauhid antawa ana penting, tapi luwih penting beramal. Paham ya? Sing penting jenengan ini sudah tahu caranya bagaimana sistem tahali ketajali, sistem nafi isbat, nafi la ilaha isbat illallah. Sing penting sampai tahu caranya bagaimana menghilangkan iman di dalam hati selain Allah, hanya beriman terhadap Allah. Hanya itu kuncinya, sirul asrar. Di situ ada 3 rasa bertemu dan mengokohkan, mengatakan su'arul basyirah wa aidul basyirah wa hakul basyirah. Ya wis kuwi wong biyen iku gak patek akeh teori, tapi praktek. Bahasanya itu loh mboten fasih pak, mboten fasih. Seperti kita itu makharijul hurufnya itu kita itu jelas. Dulu mboten. Kadar maca bismillah besemela. Ana sing bis kuntul. Lah ngoten nggih. Estuwa. Karena dulu yang ditanamkan itu terpenting adalah
dinul haq. Kebanyakan itu. Sekarang ya sing lengkap pisan wong zamane sekarang itu zaman fid dunya hasanah juga wafil akhirati hasanah. Jadi ben kaget. Makanya lakunya orang dulu Pak dihadapkan teori syariat sekarang mboten cocok. Artinya teori syariat sekarang mengatakan dzalika dhalalatun, mereka itu sesat. Estu Pak. Makanya apa sebelum ini digelar secara transparan seperti ini Pak, dulu lebih-lebih kita yang ada di kejawen Pak ya, ilmu sejati wanita bicara di tengah umum gak wani, itu tadi sesat. Jangankan kita yang sudah melakukan di ilmu sejati, di ilmu hakikat makrifatnya nggak berani kok, karena bertentangan terus. Lah datangnya dinul haq ini di tengah-tengah tahun 2014 ini, jadi menseimbangkan dengan sistem wasilun, menseimbangkan wong syariat dengan wong hakikat. Artinya syariat biar nggak tersinggung, artinya biar syariat ini sadar diri, binau, bertaklim, belajar tentang tauhid hakikat makrifat. Jadi penak kok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, konsekuensi daripada tidak terhilangkan penyakit syirik khafi yaitu walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya sebab dustane ati awak dhewe nang Allah. Seperti itu. Al-An'am Allah ya dawuh qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mereka ini telah mendustakan pertemuan terhadap Allah. Mengapa mereka dikatakan mendustakan bertemu terhadap Allah? Karena dia sibuk ruhnya itu bertemu kesenangan dunia. Pun itu alasannya. Sampai kapan ini? Allah dawuh hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghdatan. Al-An'am. Ayat piro itu? Dia akan sadar tatkala perkara yang mengagetkan itu datang. Baghdatan. As-sa'ah pada waktu-waktu jam-jam yang perkara itu datang. Baghdah berarti yang mengagetkan. Apa? Kematian. Hatta idza ja'athumus sa'ah, dia akan sadar manakala ketika datangnya perkara yang mengagetkan. Apa itu? Kematian. Ini oleh karena pintu tobat sudah tertutup, hukum itu sudah tidak berlaku. Hukum taubatan nasuhan sudah tidak berlaku. Tapi Al-Quran ini kalau kita masukkan di dalam maksud muhakamah, as-sa'ah itu adalah yaumil qiyamah, berarti hari kiamat. Nah, kita ngapain kiamat? Ngenteni yang dimaksud secara syariah, secara hakikat apa? Kiamat, kematianmu. Dunia sudah tidak berguna, istri, anak sudah tidak berguna lagi, harta benda, pangkat jabatan sudah tidak berguna lagi. Tinggallah di situ yang disebut khosirol, rugi atau sengsara. Kalau mereka podo ngucap
Aduh, sengsara banget aku. Akhirnya dalam ayat lain mereka sama mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia walaupun sesaat. Saya tak bertobat. Tapi sudah gak ada kesempatan, gak bisa, Pak. Nah, mula sangka itu kita yang hadir di majelis maupun di luar sana, Anda masih ada kesempatan. Wada'u ila rabbik, lekas kembalilah pada iman yang benar. Iman yang mana? Di ihsan. Sehingga Pak, benar, iman yang disyariatkan ada 6 Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dijadikan satu Pak, namanya ahadiyah, untuk menuju ahad. Di sini ada Allah, nama, malaikat. Sampean kudu masuk hidupnya, jangan masuk makhluk. Sebab nama Allah itu sik kelebu makhluk, karena nama jobo makhluk. Paham ya? Jadi harus masuk pada hidup. Jenengan pada istri hidup, anak hidup, maling hidup, apapun itu, polisi hidup, tentara hidup, presiden hidup, semua hidup. Hatimu yang iman terhadap hidup, aku yakin inilah yang dimaksud pasal pertama, ketuhanan yang maha. Oke, kalau umat warga negara Indonesia semua masuk di situ, nggak akan pernah bisa dipecah belah. Walaupun status dohirmu itu beragama apapun, nggak akan pernah bisa dipecah belah. Secara pribadi, imanmu nggak akan pernah bisa dibisiki nafsu dipecah belah. Anak, istri, dunia brono, nggak akan pernah. Kalau imanmu sudah ihsan, damailah terjadi. Inilah yang di dalam Al-Quran Allah katakan, baldatun thayyibatun warabun wafur. Hadis apa Quran ini? Kalau suping, negara yang aman, damai, sentosa, korupsi yo gak ono. Ya jelas gak ono Pak. Korupsi apa? Karena imannya sudah pada Allah. Makanya gampang. Sampai nek pingin negara Indonesia gak ada yang korupsi, gak ada yang dolim, kabeh kongon bertauhid. Pejabat-pejabat ini gini, kongon bertauhid. Wis aku yakin gak akan berani Pak. Karena hatinya sudah tidak bisa apa kesentrongan kebiarin dunia boten, justru kesentrongan kebiare cahaya makrifat Allah. Inilah kemarin yang kubahas, ada 2 hati, gelap dan terang. Apa ketika saat hati itu dipenuhi cahaya makrifat, maka jasad pun terimbas. Pancaran jasad ini adalah sebetulnya pancaran hati. Jasad sampai nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa gelisah, takut, dan lain sebagainya. Karena apa? Kenal cahaya pancaran makrifat hati di situ. Sebaliknya, kalau diri kita, ruh ini dalam kegelapan, otomatis jasad ini bingung Pak. Ya apa anakku nyambut gawe ini sesuk, judulnya ya apa? Anakku seumur selawe, durung rabi-rabi, aku kepingin ngomong putu. Wis bandino gelut Pak ambek. Wis ndang golek pacar kono lho, Cok. Mekungkung ning omah. Wis. Dawai Allah terhadap para kekasihnya, ya fulan, janganlah kau ikuti persoalan yang sudah aku atur. Nyantailah kamu. A'rif nafsaka minat tadbir, kalau bahasa Ibnu Athaillah.
Lah nyapo awakmu iku melok ngurus persoalan, sedangkan persoalan iku sing ngurus wis ana dhewe. Mengapa kita ikut ngurus urusannya Allah? Wong itu sudah diurus Allah. Termasuk Pak, jenengan ketika saat sirul asr iki berkumandang diletakkan muraqabah sing ngurus Allah, usahada sing ngurus. Lah apa terus bingung-bingung, Gus aku wis tahunan dereng wusul mae. Lah apa bingung kuwi urusan Gusti Allah. Cukup bagimu untuk memegang teguh tali Allah. Wis iku ae. Sing bijiku gurumu. Pahami Pak nggih? Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ringkas kata, bagi jenengan yang belum sadar, lekaslah masuk di tauhid anta wa ana. Jikalau kau sudah memegang ilmu teori bagaimana caranya menghilangkan penyakit syirik khafi dalam hati, maka kumandangkan terus dzikir sirul asrar. Nanti Anda akan mengalami proses muraqabah, di mana hatimu dimanapun akan merasa selalu dilihat, dimonitor Allah. Akhirnya nggak ada kesempatan baik secara ruhani maupun jasmani untuk berbuat maksiat. Setelah itu nanti Allah menaruhmu di musyahadah. Itulah kesempurnaan dalam keiksanan dirimu. Akhirnya itulah yang dimaksud la ilaha illa ana. Tauhidnya sudah mentok, Itu Bapak Ibu hadirin apa yang bisa kami sampaikan. Kula nggih duweni istilah itu nggih toleransi Pak. Kan niki kan wonten sing gubuh nontok Cina. Nggih, kula toleransi gak apa-apa. Lho niki jam 9:30, jam 10 main nak ngeten ya. Ya wis kita gunakan untuk tanya jawab, ada waktu setengah jam lebih. Monggo. Ada yang tanya, apa perlu dibeat sebelum melakukan sirul asrar? Kalau kita itu sudah paham ilmunya, caranya bersirul asrar Pak, miturut etika memang perlu sebagai pengokohan tanda tangan Allah terhadap jenengan secara simbolis. Lah beatnya itu tidak harus langsung terhadap saya, ndak. Bisa di situ mengikuti beat di YouTube ya, atau di video di bab beat ya, bisa. Jenengan yang jauh-jauh di rumah itu bisa melakukan itu. Sebab sesungguhnya yang membaiat di tauhid, di dzikir sirul asrar dan fana'u dzikri itu hidup. Imanmu itu dipaksa untuk terhadap hidup, ya Allah. Lah YouTube muncul suara negano Allah, apa iso? Tergantung imanmu nanti. Lane imanmu menuduh aku makhluk mukhlason yang membeat, cidro beatmu harus Allah. Hidup yang ada di video siapa? Hidup pada diriku ya siapa? Itu loh Pak.
Dengan dasar inilah mengapa saya katakan silakan ikuti YouTube boleh. Beat teng mriku niki mboten masuk ning thariqah Pak. Thariqah mboten saged nrimo. Enggak akan bisa masuk teori thariqah, enggak mau. Karena di dalam thariqah masih melihat makhluk, imannya itu masih melihat makhluk, sehingga ketika robitoh mengapa harus ke makhluk yaitu mursyid. Ya seperti itu. Tapi tak ingatkan, tidak akan pernah kau sampai pada Allah kalau dalam dirimu masih adalah pemujaan selain Allah. Sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 22 Allah sudah katakan, la taj'al, jangan pernah kau melakukan menjadikan selain Allah sebagai Tuhanmu. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Ini coro tak ngertos ngono, coro saya jelaskan itu ning atimu ojo dileboni selain hidup. Wis iku tok. Sekalipun itu gurumu mursyid secara thariqah maupun hakikat, jangan, makhluknya jangan masuk. Makanya kalau berbeat itu kan menyambungkan talinya ruh terhadap Allah, yang menyambungkan yang menyambungkan hanyalah Allah. Makanya berbeatnya sampai harus punya iman, keyakinan yang membeat adalah Allah. Paham nggih? Nggih Pak, monggo. Puna mboten wonten nah. Oh, ibuke monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge. Nggih. Wonten ganjalan waktu wonten jamaah ingkang tanglet Gus niku membisukan suaranya di YouTube. Apakah boleh? Gak boleh. Kami Nggih, lanjut. Kemudian kalau Gus bilang kalau saya sudah meninggal akan tahu siapa saya. Kalau nantinya Gus, siapa yang meneruskan pengajaran tauhid ini? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Itu ranahnya Allah piyambak. Siapa yang dikehendaki Allah, yaitu apakah itu mesti nuriyah? Bukan, tidak harus. Sebenarnya Pak, saya diperintahkan memberikan satu pengajaran ilmu di daerah sini, daerah sini. Itu adalah regenerasi. Tapi siapa-siapanya nanti yang ditunjuk Allah di daerah ini, daerah itu urusannya Allah. Udah pasti besok itu diberikan Allah stempel kok, pasti. Cara bahasa legalitas Allah menstempel.
ngetok bahasa Jawa biyen oleh tok ya, beselit ya. Itu urusan Allah sendiri. Sebab tentang masalah dinul haq ini tidak seperti dinasti, Pak. Tahu dinasti nggih? Sistem dinasti, kerajaan. Ya kalau di syariat thariqat sistemnya dinasti. Wong belum jadi kiai sudah diceluk Gus kok. Itu memang taklim akhlaknya itu seperti itu. Sehingga seorang kiai ku susah, Pak. Nek lamun putrane gak gelem mondok iku susah. Sapa ngger sing rusno sesuk nek kuwi gak gelem mondok. Maten. Kalau di dalam dinul haq pengajaran tauhid la ilaha illa anta wa ana tidak harus dzurriyah. Malah akeh dzurriyah iku koplak iku yo akeh. Ngerti koplak yo? Menceng. Ngapunten. Wis iku ranai Allah, saya tidak mau mencampuri. Enggak mau menyampuri. Udah siapa yang diperintahkan Allah. Kita masuk pada satu ayat gini, Pak. Cuman kula mboten hafal. Ngeten. Setiap kaum itu Allah memerintahkan utusannya. Dalam kaum itu sing maksud tujuan iku supaya lugat bahasa bisa difaham. Jadi Allah tidak akan mengutus satu kaum utusannya itu kecuali dari unsurnya dari kaum itu sendiri. Sing mempunyai pengertian bahasanya bisa mudah diterima. Sakniki sekarang Pak translate. Nggih? Tahu translate nggih? Apa translate? Translate itu di alih bahasa. Bahasa Indonesia di alih bahasa Inggris bisa. Tapi apakah pengertiannya sama? Lagi yang saya belum tahu. Sebab bahasa Indonesia itu kayak bahasa, kalau bahasa Inggris cuma satu contoh. Bahasa Inggris mengatakan rice, apa? Nasi. Kita bisa upo. Nek situ iku jenengi upo. Nek akeh iku nasi, nek durung digodhog jenengi beras. Nek masih ada kulitnya namanya gabah lah. Lah ngono kuwi dalam bahasa Inggris cuma satu, rice. Cuman ketika mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa lain itu apakah maksud muktadul halnya itu sama? Muktadul apa? Istifhamnya itu sama. Kok istifham apa, Pak? Muktadul makomnya itu sama. Makhlus syahidnya sama, intinya sama. Iki yang ngerti itu ahli bahasa. Kalau saya bukan ahli bahasa tidak mengerti, Pak. Sebab bahasa saya nasi dengan beras itu enggak sama ya. Kalau beras itu makanannya ayam, kalau nasi makanan orang, lah gitu lah. Udah. Ibu, saya nggak berani buka bab itu, Bu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin yang tahu yang ada di majelis kemarin, ya. Iku wis mentok lah cara awak dhewe iku ngomong wis mentok. Yang kedua,
tentang masalah kerasulan atau yang diutus untuk meneruskan itu mah urusan Allah. Saya tidak ikut campur siapa yang diurus Allah, yang diutus Allah. Yang jelas aku yakin dapat dapat stempel dari Allah yang tidak akan keluar dari apa yang pernah diajarkan Rasulullah. Ya wis, kita tidak mengadai-adai, yo mandar mati bareng kabeh sak donya lah penak lah ngoten nggih. Rombongan. Won nggih Bu, matur suwun dan sekali lagi mohon maaf. Nggih, ada lagi.